Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bimbel Elementary. Kali ini kita akan membahas tentang peluang yang akan disampaikan oleh Bu Puji sebagai tutor matematika di Bimbel Elementary. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ke materi peluangnya. Baik, kita mulai. Nah, peluang di SMA itu berbeda dengan peluang di SD dan SMP. Di SMA kita akan belajar terlebih dahulu tentang kaidah pencacahan, aturan perkalian, kemudian aturan penjumlahan, kemudian apa itu faktorial, kemudian dilanjutkan lagi ke permutasi, kombinasi, baru kita bisa masuk ke peluang seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Yang pertama itu adalah aturan perkalian. Apa yang dimaksud dengan aturan perkalian? Jadi aturan perkalian itu terjadi apabila ada dua kejadian nih atau lebih ya, di mana kejadian pertama itu bisa terjadi dalam beberapa cara ya, dan setiap kejadian diikuti oleh kejadian kedua. Jadi diikuti berarti harus terjadi. Setelah kejadian pertama harus terjadi kejadian kedua sebanyak Q cara. Dengan kata lain, dua kejadian tersebut sama-sama terjadi dalam P dikali dengan Q cara. Maksudnya, untuk lebih mempermudahnya sebenarnya ada kata kunci di sini. Untuk aturan perkalian itu kita bisa menggunakan kata dan. Nah, kata dan ini berarti menunjukkan hubungan di mana dua kejadian itu harus terjadi secara bersamaan ataupun harus terjadi secara berurutan, namun kedua-duanya harus kita lalui atau kita kerjakan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Prita ingin jalan-jalan bersama teman-temannya. Dia memiliki 3 buah baju dan 2 celana. Tapi dia bingung mana yang harus dia pakai. Nah, cara untuk si Prita ini membuat atau mengenakan pakaian adalah dengan memasangkan 3 buah baju dan 2 buah celananya. Nah, kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Ini ada baju pertama, kemudian ada baju kedua, kemudian ada baju ketiga. Ini nanti akan dituliskan hasilnya di dalam bentuk tabel di bawah ini ya. Kemudian celananya juga ada celana pertama dan celana kedua. Nah, baju yang pertama bisa berpasangan dengan celana pertama. Itu menjadi, kalau kita tuliskan berarti menjadi B1C1 seperti ini. Baju pertama juga bisa berpasangan dengan celana kedua. Menjadi, kalau ditulis menjadi B1,C2. Jadi satu pasang baju ini memiliki 2 pilihan celana yang digunakan. Demikian juga untuk baju 2 dan baju 3. Jadi untuk baju 2 berpasangan dengan celana 1. Kemudian baju 2 itu berpasangan dengan celana 2, baju 3 berpasangan dengan celana 1, dan baju 3 berpasangan dengan celana 2 seperti ini. Sehingga pilihannya ada sebanyak 6. Jadi kita menggunakan, intinya aturan perkalian itu kita gunakan pada kejadian-kejadian yang harus terjadi secara bersamaan atau secara berurutan ya, dan kata kuncinya adalah dan. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan aturan penjumlahan? Untuk aturan penjumlahan, mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan ya. Ini bukan aturan perkalian tapi harusnya aturan penjumlahan. Penjumlahan itu kata kuncinya adalah atau. Jadi apabila kejadian pertama bisa terjadi dalam P cara dan kejadian kedua bisa terjadi dalam Q cara, namun hanya salah satu yang terjadi. Dengan kata lain, dua kejadian tersebut merupakan pilihan sebanyak P ditambah Q cara. Jadi ini adalah sebuah atau aturan penjumlahan, itu bisa juga kita katakan sebagai aturan yang bisa digunakan dalam pilihan. Ya. Nah, seperti ini. Contohnya, Prita ingin berangkat ke sebuah tempat yang ingin belajar. Prita bingung memilih mengenakan sepatu atau sandal. Jadi di sini ada kata atau ya.
Prita memiliki 3 pasang sandal dan 2 pasang sepatu. Banyak pilihan yang Prita punya, ada berapa cara? Karena sandal dan sepatu tidak bisa dikenakan secara bersamaan, berarti kita harus memilih mau pakai sandal atau pakai sepatu. Kan tidak lucu ya kalau misalnya Prita ada ke sebuah bimbel atau ke sebuah bimbingan belajar menggunakan sepatu sekaligus sandal gitu. Jadi di sini ada berapa cara? Ada 5. Kenapa 5? Karena 2 ditambah dengan 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah suatu aturan kombinatorika yang pertama kita sebut dengan permutasi. Permutasi ini adalah susunan terurut dari suatu himpunan bilangan di mana urutannya diperhatikan. Jadi ada urutannya diperhatikan. Contoh, misalnya nih, biasanya terjadi pada saat urutan nomor plat mobil, misalnya plat motor deh. Kalau nomor plat motor itu kan biasanya ada 4 ya, misalnya nomornya 1, 2, 3, 4. Itu artinya tidak akan sama dengan nomor 1, 4, 3, 2. Ini tidak akan sama artinya maksudnya. Jadi beda arti ya. Jadinya ini beda arti gitu. Nah, kalau urutannya diperhatikan itu disebut dengan permutasi. Nanti kalau seandainya ada masalahnya urutannya tidak diperhatikan, itu baru disebut dengan kombinasi. Kombinasi yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, untuk permutasi sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah seperti permutasi dari huruf-huruf yang berbeda. Jadi unsur-unsurnya berbeda, mohon maaf. Jadi permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, nomor ini. Ada 4 nomor, 1, 2, 3, 4, kemudian akan disusun. Berapa banyak susunannya? Atau biar lebih jelas pakai nama saja ya. Misalkan nama saya itu Puji, pakai P-U-J-I. Ini bisa disusun menjadi beberapa banyak susunan. Nah, caranya adalah hurufnya ada berapa ini ya? Ini ada 4 huruf. Diambil semuanya. Huruf diambil 4. Jadi nanti bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Apa sih ini rumus? Maksudnya apa sih ini ya? N di sini adalah total hurufnya. Sedangkan K itu adalah banyak huruf yang ingin digunakan. Banyak huruf yang ingin digunakan. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Oh ya, dan jangan lupa di sini ada faktorial ya namanya ya. Jadi n faktorial. Kalau tanda seru itu artinya adalah faktorial. Faktorial itu merupakan perkalian suatu bilangan dengan bilangan sebelumnya secara terus-menerus sampai mencapai angka 1. Ya, untuk faktorial contoh ya. Contoh faktorial. Misalkan 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Jadi sama dengan 6. Kemudian untuk 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, untuk notes ya, ada notes untuk faktorial. Itu untuk 0 faktorial itu adalah 1. Ya, ini notesnya untuk 0 faktorial adalah 1, kemudian 1 faktorial juga sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi, saya selesaikannya di atas ini ya. Jadi permutasi
4 huruf diambil 4. Jadi 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 4 faktorial. Jadi sama dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Atau 0 faktorial tadi katanya 1, jadi tinggal sisanya adalah 4 faktorial ya. Berapa sih 4 faktorial itu? Berarti caranya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Cara seperti itu. Itu cara yang pertama kalau semua hurufnya diambil. Nah, kemudian ini di sini juga ada contoh, tapi di contoh ini adalah semua unsurnya berbeda, tapi tidak semua diambil. Jadi ada 5 angka 1 sampai angka 5. Dari 5 angka tersebut ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh berulang. Nah, artinya kalau tidak boleh berulang itu berarti tidak boleh ada angka misalkan 1, 1, 1, itu tidak boleh. Misalnya 1, 2, 1, ya nggak boleh. Jadi tidak boleh ada angka yang berulang. Artinya permutasinya adalah jumlah n-nya sama dengan 5, jumlah k-nya sama dengan 3. Karena kenapa n-nya 5? Ya jumlah angkanya ada 5. Kenapa k-nya 3? Ya karena yang mau dipilih ada 3 angka. Gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Ini Pn, K itu adalah 5 faktorial dikurang n kurang k. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 adalah 2 faktorial. Nah, tips ya, untuk menyelesaikan masalah faktorial kita harus menggunakan cara kan kalau 5 itu sebenarnya kan seperti ini ya, 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai habis ya. Kalau 5 faktorial mungkin masih bisa kita tulis, tapi kalau sudah 100 faktorial kan terlalu banyak ya. Jadi kita fokus saja sama penyebutnya, dimana penyebutnya itu nanti menjadi faktorial stopnya yang untuk pembilang, supaya bisa dicoret saja. Jadi untuk 5 faktorial itu adalah 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita coret, sisanya adalah 5 kali 4 kali 3, 60. Berikutnya ada permutasi berulang. Nah, kalau permutasi berulang ini misalkan seperti ini ya. Rumusnya adalah PB sama dengan N pangkat K. Jadi berapa banyak jumlah hurufnya atau jumlah unsurnya, kita mau pakai huruf atau angka, jumlah unsurnya dibagi dengan jumlah unsur yang kita minta. Contoh seperti ini. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka. Oke, ada 2 angka. 1, 2, 3, 4, 5 dan boleh berulang. Oke. Nah, boleh berulang. Berarti kalau gitu 1, 1 boleh, 2, 2 boleh, 3, 3 boleh, 4, 4 boleh ya. Kalau rumus PB-nya kan bisa menggunakan rumus ini ya. N-nya 5, pangkatnya 2. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25. Tapi sebenarnya ya dari semua permutasi ini bisa kita gunakan yang namanya filling slot. Ya. Jadi kalau kasusnya boleh berulang, kita bisa buat ada 2 angka. 2 angka itu kita buatkan kotak sebanyak 2. Ini 2 angka ya. Kemudian filling slot itu seperti ini. Angka puluhan sama angka satuan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang boleh masuk ke angka puluhan ada kelima-limanya boleh ya masuk ke dalamnya. Kemudian kalau yang satuan juga 5-5-nya boleh masuk dan ini boleh berulang. Jadi 5 dikali 5 nantinya. Sama dengan 25.
25. Nah, bagaimana untuk yang angka tidak boleh berulang? Bisa nggak kita gunakan filling sort ya? Kita cek yang soal tadi, sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Namun, kita akan memilih membuat 3 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka awalnya. 3 angka dari ya, saya buatnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tidak boleh berulang. Nah, ini akan kita kerjakan menggunakan cara filling sort. Tadi hasilnya 60 ya. Kalau tidak boleh berulang berapa banyak? Coba menggunakan filling sort. Berarti kalau 3 angka berarti kita buat ada 3 kotak. Ini angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuan. Di angka ratusan, kelima-limanya boleh masuk. Di angka puluhan itu kelima-lima juga boleh masuk, tapi karena tidak boleh berulang maka sudah diambil di angka ratusan 1, sehingga untuk puluhan itu 5 dikurang 1, jadi ada 4. Kemudian lagi kalau tidak boleh berulang berarti di angka satuannya tersisa 3, karena satu angka sudah diambil angka ratusan, satu angkanya sudah diambil angka puluhan, jadi sisanya 3. Maka totalnya ada berapa ya? Ada 5 dikali 4 dikali dengan 3, totalnya jadinya 60. Jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan filling sort juga ya, selain dengan menggunakan rumus. Oke, kita lanjut lagi untuk yang permutasi unsur yang sama. Yang B ya, yang B, permutasi unsur yang sama. Nah, kalau unsur yang sama gimana ya caranya? Jadi seperti ini. Untuk permutasi unsur yang sama itu jumlah dari si unsur-unsurnya, misalnya ini unsurnya ya. Kemudian unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga, dan selanjutnya itu dibagi saja. Jadi jumlah unsurnya difaktorial dibagi jumlah unsur 1 dikali jumlah unsur 2 dikali dengan jumlah unsur 3 dan selanjutnya di dalam bentuk faktorial. Nah, misalkan berapa banyak huruf atau cara untuk menyusun huruf sama. Oke, sama ini ada berapa angka? Ada 4 angka ya, n-nya ada 4. Kemudian n yang pertama itu adalah n untuk huruf S, ada 1 angka. Kalau n untuk huruf A ada 2 angka. Kalau n untuk huruf M ada 1 angka. Berarti permutasinya menjadi 4 faktorial. Aslinya seperti ini ya, permutasinya menjadi 4 faktorial karena hurufnya ada 4 dibagi dengan 1 faktorial karena S-nya ada 1, kemudian dibagi lagi dengan 2 faktorial karena A-nya ada 2, kemudian dibagi dengan 1 faktorial lagi karena M-nya ada 1. Ini 1, 2, dan 1. Tapi perlu diingat, 1 ini kan 1 faktorial itu kan sama dengan 1, jadi bisa langsung kita buat menjadi 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini dia. Jadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1, kita coret 2 dan 1-nya, sisanya tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Berikutnya ada permutasi siklis. Ya, permutasi siklis ini adalah permutasi melingkar. Jadi kata kuncinya duduk melingkar, kemudian mengitari, kemudian meja bundar, dan ya pokoknya yang segala sesuatu yang melingkar ya. Jadi PS ini rumusnya adalah n kurang 1 faktorial saja. Nah, ada 5 orang anak perempuan ingin duduk di meja bundar. Berapa cara mereka duduk? Jadi 5 kan anak perempuannya, maka kita tinggal 5 kurang 1 sama dengan 4 faktorial, jadi 24 cara gitu. Next, kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah urutan cara di mana
masalah urutan ini tidak menjadi masalah. Ya, contoh tidak menjadi masalah bagaimana ya? Contohnya seperti orang salaman. Kan salaman dengan si A dulu ataupun si B dulu ya tidak menjadi soal gitu kan ya. Jadi ya sama saja dianggap sudah salaman. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Bedanya rumus sama permutasi. Kalau permutasi itu tidak ada yang ininya. Tidak ada kali K faktorial. Jadi kalau permutasi tadi langsung Pn, K sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Kalau dikombinasi ada ditambahkan K faktorialnya. Oke, lanjut ya ke contoh. Setelah selesai rapat yang dihadiri 8 orang, mereka saling bersalaman. Oke, berapa banyak salaman yang terjadi? Nah, di sini 8 N-nya kan 8 ya, karena ada 8 orang. K-nya sama dengan N-nya 8, K-nya sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Ya karena untuk bersalaman diperlukan 2 orang. Ya, jadi K-nya 2. Jadi 8 faktorial dibagi 8 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Jadinya 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kemudian menjadi 8 faktorial. Maaf, kita lanjut sebelah aja lah ya. Sama dengan 8 kali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorialnya ditulis, kita stop di 6 faktorial saja karena kalau 8 sampai 1 agak panjang, dikali dengan 2 faktorial, 2 kali 1, jadi 6 bagi 6, 6 faktorial bagi 6 faktorial dicoret, sisanya adalah tinggal 8 kali 7 dibagi 2 kali 1, baik 8-nya bisa dicoret dengan 2, sisanya 4 kali 7 adalah 28, seperti itu. Nah, kita akan buat peluang suatu kejadian. Nah, kalau ini ruang sampel sama titik sampel sama kejadiannya. Contohnya secara sederhana dapat dijelaskan secara singkat seperti ini. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Misalkan, ini misalnya kita buat ya, misal sebuah koin dilambungkan. Sebuah koin dilambungkan berarti ruang sampelnya itu himpunan yang mungkin tampak. Dilambungkan seperti misalkan, berarti kalau di sini yang bisa adalah ruang sampelnya RS-nya itu adalah angka dan gambar, karena ada di dalam pelemparan koin itu yang mungkin terjadi hanya angka dan gambar. Oke, kalau setiap anggota di dalam ruang sampel itu untuk titik sampel berarti dia adalah anggotanya, berarti anggotanya adalah angka saja dan gambar saja. Kalau kejadian itu adalah himpunan dari ruang sampel, jadi himpunan total dari ruang sampel itu adalah kejadian. Nah, ini misalkan kita minta berapa banyak sih kejadian yang mungkin terjadi kalau satu buah koin itu dilambungkan, dan berapa banyak kejadian angka yang terlihat. Ya, jadinya ya 1 dari 2 gitu. Ini adalah peluang kejadian. Nah, peluang kejadiannya rumusnya adalah peluang kejadian sama dengan banyak anggota kejadian K dibagi dengan banyak anggota ruang sampel. Contohnya seperti ini. Berapa peluang munculnya bilangan prima pada dadu? Oke. Jadi NS itu adalah ruang sampelnya, totalnya adalah 6.
karena dadu punya angka 1 sampai 6. Kemudian K-nya itu adalah kejadian yang diminta adalah bilangan prima itu 2, 3, 5, sehingga bilangan primanya ada 3. Peluang itu adalah banyak kejadian dibagi dengan banyaknya sampel, jadi 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Nah, berikutnya lagi ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah kemungkinan atau nilai peluang terjadinya paling besar. Jadi intinya gini deh, frekuensi harapan itu adalah peluang kejadian dikali dengan banyaknya percobaan ya. Dikali dengan banyaknya percobaan, misalnya seperti ini. Bila kita melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali, berarti N-nya 60. Berapa frekuensi harapan munculnya angka genap? Oke, berarti kita cari dulu peluangnya. Peluangnya sama dengan kejadian genap. Ingat ya, kalau genap itu berarti angka di dalam dadunya itu 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 dibagi dengan total angka di dadu ada 6. Jadi peluangnya 3/6. Ini yang dituliskan di sini. Dikali dengan N-nya. Kita coret 10 jadinya 30. Seperti itu. Nah, untuk hari ini selesai sampai di frekuensi harapan. Next video akan kita bahas mengenai beberapa hitung-hitungan terkait dengan kombinasi dan permutasi dan beberapa kejadian atau peluang yang menggunakan konsep kombinasi dan permutasi. Oke, terlebih dan terkurang saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.